pembahasan itu ada pra ya, pekerjaan awal itu perencanaan, kemudian persiapan baik joksit, kemudian gambar, lalu yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga itu adalah nanti ada suatu proses yang disebut pemeriksaan hasil pengelasan. Pada yang awal ini kita akan membahas ya dari gambar penampang pengelasan grup T atau bat atau pengelasan tumpul ya, yaitu di gambar ini ada dua benda yang akan dilakukan. Jadi sebelum kampuh ini disebut dengan kampuh V ya, sebelum disambung Anda dibuat dulu dengan ketentuan ya, sudut satu benda ini adalah diambil 2 mili, itu adalah sebagai root face, kemudian sudutnya 30 derajat sampai 35 derajat. Lalu dikasih jarak ukur objek ini kawat ukuran diameter kawat inti elektroda atau kurang lebihnya 2 sampai 3 mm. Kalau yang digunakan itu adalah elektrodanya 2,6 ya, ukuran kawat intinya 2,6. Lalu setelah jadi satu ya, di temper satu benda, kemudian dipindah ke benda yang kedua, sama ukurannya 30 derajat sampai 35 derajat tempernya. Lalu ukuran root face ya, ini adalah 2 mm atau sampai juga 3 mm. Sudutnya sama 30 derajat sampai 35 derajat, sehingga dua sudut ini kalau disatukan ya, input angle-nya adalah 60 derajat sampai 70 derajat. Ini ketentuannya. Kemudian objeknya diambil tadi 2,6 ukuran diameter kawat inti. Setelah itu ya, setelah kita membuat suatu kampuh, lalu dibuat tag wheel. Ya, tag wheel-nya ujung dengan ujung. Ujung dengan ujung. Jadi kurang lebihnya nanti adalah 1 cm atau 10 mili. Ujung satu dengan ujung kedua ya. Usahakan ujung seperti yang teman lakukan ini tidak ujung ya. Salah ya. Jangan diikuti ya. Jadi ujung dengan ujung. Kemudian ini juga harus dihilangkan bekas elektrodanya. Lalu untuk berapa tadi ya, contohnya filmnya ambil gambar ya, tidak sama ketinggiannya. Usahakan bawah atau atas ini dengan tebal benda yang sama, usahakan sama. Jangan seperti ini ada penyimpangan ya, penyimpangan kedudukan hasil tag wheel. Lalu usahakan ini supaya nanti di setting ya kurang lebih ke bawah itu 5 derajat supaya nanti pada saat proses pengelasan itu ada suatu proses distorsi ya, sehingga penyimpangannya itu tidak ke arah cekung ke atas. Itu cara men-setting atau membuat tag wheel. Kemudian langkah selanjutnya di gambar ini ya, di gambar ini ada proses, yaitu yang pertama penembusan atau yang disebut juga dengan penetrasi. Nah, penetrasi atau penembusan nanti menggunakan elektroda yang sering kita gunakan itu adalah elektroda 7016 atau 7018. Dengan catatan elektroda ini harus di-open atau dipanaskan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya kadar air yang ada di dalam elektroda itu kurang. Jadi jangan sampai nanti Anda menggunakan yang tidak di-open ya, lalu sudah beberapa saat dikeluarkan di-open. Terkadang itu pengelasannya agak sulit. Maka itu lebih baik menggunakan yang baru diambil dari open ya. Cara mengopennya kurang lebih dengan waktu 10 sampai 15 menit. Minimal 10 menit. Itu menggunakan untuk penetrasi ini ya, 7016 atau ya 7018. Lalu yang kedua, filler atau pengisian. Ada pengisian nanti
sampai beberapa kali, tergantung ketebalan base metal atau ketebalan benda itu. Ya bisa sampai 2 kali atau sampai lebih. Untuk jalur penetrasi ini ya, sama filler ini, misalkan jangan digoyang atau jangan dikayun untuk satu pintu, ditarikan ya. Kemudian yang keping sama juga, keping atau penutup ini ya, ini juga sama, nggak usah diayun, ditarik. Jadi nanti berapa jalur dilihat biasa. Biasanya untuk keping itu hanya 1 jalur. Jadi ini penetrasi, kemudian filler, lalu keping. Untuk yang filler sama keping itu cukup menggunakan elektroda rutil untuk latihan saat ini. Itu menggunakan E6013. Mungkin ada yang tanyakan dari penjelasan mengenai pembuatan kampuh UPI, ya. Kemudian tag weld, kemudian proses pengelasan 1G, yaitu suatu proses posisi pengelasan di bawah tanah. Kita mengelas itu bisa menggunakan tangan kiri ataupun tangan kanan, tergantung kebiasaan kita melaksanakan tugas. Dari tangan kanan itu posisinya dari kiri ke kanan. Kalau yang tangan kiri tidak, ya, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Tergantung kebiasaan. Kadang ada yang juru-juru las itu ada yang tidak, dan disalahkan karena kebiasaan itu tidak bisa diganggu. Jadi istilah-istilah ini adalah untuk proses pengelasan. Nanti banyak hal ya yang harus diketahui, ada root gap, kemudian ada root pass ya, kalau ada root angle, kemudian ada base metal ya, kalau ada penggunaan kawat elektroda. Kemudian kalau sudah proses pelaksanaan selesai ya, nanti ada proses pemeriksaan hasil las. Tapi sesuai dengan job sheet yang ada ya, kita dalam waktu melaksanakan pekerjaan, pertama jangan lupa berdoa terlebih dahulu supaya diberikan keselamatan. Yang kedua adalah memperhatikan K3. K3 kalau kita masuk ke suatu ruang legal atau workshop atau industri menggunakan yaitu topi ataupun helm kerja, kemudian memakai seragam ketat atau katepal, itu seragam kerja di industri. Kemudian pada saat proses pengelasan dari menggunakan kedok ya, atau helm kerja, kemudian memakai apron tangan, apron dada, lalu menggunakan sepatu safety, misalkan pakai sepatu safety. Itu untuk alat-alat keselamatan kerja, itu menunjang kita kayak saat pekerjaan kita juga senang. Kemudian juga keselamatan kerja pada saat proses pengelasan jangan terlalu buru-buru, tetap konsentrasi. Kemudian yang lain jangan mengganggu temannya yang baru melaksanakan pekerjaan las. Itu juga termasuk keselamatan kerja. Kemudian perhatikan SOP ya, standar operasional di dalam proses pengelasan. Itu adalah keselamatan kerja. Kemudian langkah kerja ikuti sesuai dengan job sheet yang ada. Kemudian tetap kita melakukan proses pengukuran ya, dari pemotongan bahan, kemudian tadi untuk proses tekstil, lalu pengukuran juga mengenai menggunakan arus berapa ampere sesuai dengan rekomendasi dari elektroda yang ada itu. Katanya menggunakan 7018, rekomendasinya harusnya berapa ampere, perhatikan. Kemudian pengukuran yang lain nanti setelah proses pengelasan ya, nanti ada beberapa cacat las yang akan dijumpai kalau hasilnya itu tidak bagus. Ada underfill ya, underfill itu contohnya pengelasan ini hasil lasnya numpang tapi di sini nggak nyambung, ini underfill ya. Kemudian ada undercut, undercut itu suatu proses pengelasan itu nggak nyambung dan membentuk semacam alur, itu undercut. Lalu ada porositas propos, seperti saya sampaikan kalau bahan-bahannya itu mengandung contohnya karaten ya, jadi pada ini root paste ini kadang-kadang nggak mau nggak mau
hilangkan ya karatnya, maka saya sarankan karat itu dihilangkan supaya tidak terjadi yang disebut porositas ataupun slack inclusion, yaitu terak terperangkap, terak. Jadi setelah selesai nanti suatu misal untuk penetrasi atau penembusan selesai, silakan dicek apakah ada terak terperangkap atau tidak. Kalau ada itu bersihkan, kalau terlalu banyak teraknya ya harus lagi. Kemudian ada beberapa percikan ya, sparter. Suatu misal pengawasan arusnya terlalu tinggi dan menarik elektrodnya terlalu cepat, itu juga bisa menimbulkan cacat los yang disebut sparter, yaitu hasil percikan-percikan di samping hasil las. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada yang tanyakan? Kalau tidak, cukup sekian dulu untuk materi hari ini. Setelah itu kita lanjutkan dengan proses penjelasan secara praktek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.